Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dwi Retno Anggraini dan Safina Kusumawati akan menjelaskan tentang cerpen kontemporer Indonesia yang berjudul Jawaban Alina karya Seno Gumira Adjidharma. Cerpen ini adalah salah satu dari 16 cerpen yang ada di dalam kumpulan cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Cerpen ini berisi pengungkapan hati seorang wanita yang telah lama memendam perasaannya. Selama ini ia bertindak sedemikian rupa karena sudah tidak dapat menahan kekesalan atau emosi yang dirasakan kepada seorang lelaki. Secara garis besar, masalah yang dialami tokoh aku mengacu pada surat yang dikirim oleh Sukap. Jawaban Alina membuat pembaca dapat belajar dari pengalaman yang telah dilakukan Sukap. Setiap orang harus berhati-hati dalam bertindak atau mengambil keputusan. Sebelum melakukan sesuatu, manusia harus memikirkan akibat atau dampaknya agar kelak tidak menimbulkan dampak yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Analisis cerpen kontemporer Indonesia, Jawaban Alina karya Seno Gumira Adjidharma. Tokoh Sukap dan Alina dalam cerpen. Nama Sukap pertama kali didengarnya ketika Seno baru menulis cerpen. Seorang kawannya menyebut nama Sukap itu sebagai nama salah seorang anggota bengkel teater pimpinan Rendra pada masa pementasan Mastodon dan Burung Kondor 1974. Seno sendiri tidak merasa pernah melihat apalagi kenal dengan Sukap. Namun bunyi nama itu terdengar sangat enak di telinganya. Nama itu sering muncul begitu saja setiap kali dia membayangkan sosok rakyat. Sukap hanyalah sembarang nama yang dia pasangkan pada setiap tokoh, sekedar karena dia malas mengarang menyesuaikan nama dengan karakter tokoh supaya meyakinkan. Alina, tokoh perempuan muda sebagai kekasih yang selalu disebut-sebut dalam sejumlah karya Seno. Tokoh ini tidak pernah dideskripsikan secara lengkap. Keutuhannya sebagai sosok seorang tokoh muncul dari berbagai cerpen maupun novel Seno. Tentang nama ini belum ada pengakuan dari pihak pengarang dan tidak seharusnya mengadakan pengakuan siapa dan bagaimana nama Alina yang muncul sebagai tokoh kekasih itu. Hal ini mengingatkan kita pada pemunculan nama Camelia dalam lagu-lagu Ebit GAD. Tema cerpen ini adalah pengungkapan hati seorang wanita yang telah lama memendam perasaannya. Secara garis besar, masalah yang dialami tokoh aku mengacu pada surat yang dikirim oleh Sukap. Judul Jawaban Alina merupakan cerpen yang berisi teguran pada laki-laki karena cinta seorang laki-laki yang menggebu-gebu dapat menimbulkan bencana bagi orang di sekitarnya atau dirinya sendiri. Cerpen ini berisi tentang jawaban seorang wanita yang kasar kepada seorang laki-laki karena kebodohannya yang tidak menyadari bahwa selama ini wanita tersebut tidak mencintainya, tetapi hanya karena merasa kasihan saja. Karakter atau penokohan. Dalam karakter atau penokohan di cerpen ini ada 3 tokoh, yaitu Alina, tukang pos, dan Sukap. Pertama kita akan membahas penokohan Alina. Alina adalah tokoh utama dalam cerpen ini sebagai tokoh aku. Alina lebih banyak memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan sikap-sikapnya sehingga memungkinkan pembaca mengenal karakter tokoh secara lebih dekat. Watak Alina dalam cerpen ini digambarkan sebagai sosok wanita yang jujur dan penuh pertimbangan. Jujur dalam pembicaraan yang penuh pertimbangan dalam melakukan setiap tindakan. Dalam kutipan berikut dapat dilihat bahwa Alina memiliki watak yang jujur. Sekali lagi, aku tidak mencintaimu. Kalau toh aku melihat kebaikan selama ini padamu, terus terang harus aku katakan sekarang. Sebetulnya aku cuma kasihan. Terus sekarang, aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintaimu. Makanya, jangan terlalu banyak berhayal, Sukap. Pakai otak sedikit dong. Hanya dengan begitu,
kamu akan selamat dari perasaan cinta yang tolol itu. Tapi bukan cinta tai kucing ini yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Dalam kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Alina memiliki sifat yang jujur. Ada pula sikap Alina yang penuh pertimbangan seperti kutipan pada berikut ini. Aku bukan menghayal sepertimu. Hidupku penuh dengan pertimbangan yang matang. Aku harus betul untung rugi setiap perbuatan, terutama untuk untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat dari suamiku dan anakku. Dari kutipan tersebut, Alina memiliki watak yang penuh perhitungan, mempertimbangkan apa yang ia perbuat dan dampak jika melakukan sesuatu. Yang kedua ada tokoh tukang pos. Tukang pos ini tidak begitu banyak dibahas dalam cerpen ini, hanya beberapa kali disinggung oleh tokoh Alina. Tukang pos muncul pada bagian awal cerita saja, seperti pada kutipan berikut. Senja itu baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu, Sukap. Kutipan di atas menggambarkan bagaimana awal mula tokoh tukang pos diceritakan oleh Alina. Yang ketiga, ada tokoh Sukap. Sukap dalam cerpen ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang mencintai Alina. Namun dalam cerita ini, Sukap tampak seperti orang yang malang karena Alina tidak mencintai Sukap. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Sukap yang malang, goblok dan menyebalkan. Terus terang, aku kasihan padamu. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai tidak mencintai kamu. Jangan kaget, dari dulu aku tidak mencintai kamu. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau aku toh kelihatan baik selama ini padamu, terus terang, kukatakan sekarang sebenarnya aku cuma kasihan. Dalam kutipan tersebut, memperlihatkan betapa malangnya nasib Sukap yang selama ini tidak menyadari bahwa sikap Alina terhadap dirinya. Latar. Unsur latar dapat dibedakan menjadi 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat menyiratkan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita fiksi. Latar tempat yang ditemukan dalam cerpen Jawaban Alina adalah di puncak Himalaya. Dapat dilihat dari kutipan cerpen berikut. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia, di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus supermi. Dalam kutipan cerpen tersebut, terdapat kata puncak Himalaya yang merupakan latar tempat. Berikutnya ada latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu yang ada dalam cerpen Jawaban Alina yaitu waktu sore hari menjelang malam. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Aku akan mengakhiri surat ini, akan kulipat menjadi perahu kertas, dan kulayarkan ke laut lepas.
Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai kupandang, senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Berapapun semua ini menjadi karena cinta. Dan hanya karena cinta, betapa besar bencana telah ditimbulkan ketika kata-kata tidak cukup menampungnya. Latar waktu dari kutipan di atas dijelaskan pada saat Alina selesai menulis surat untuk Sukap. Peristiwa saat Alina selesai menulis surat adalah sewaktu sore hari. Ia sedang memandang senja yang terakhir. Yang berikutnya ada latar sosial. Latar sosial adalah latar yang menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat. Dapat dilihat dari kutipan cerpen berikut. Jawaban Alina. Dengan penggambaran kehidupan di daerah Bukit Kapur. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau itukah Sukap? Anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak tidak pernah tahu robot yang berjalan dengan lampu di dadanya, yang berkelap-kelip. Pasti akan penasaran sekali dengan jawaban senja yang memancar berkilau, merah dan keemasan. Dalam kutipan di atas menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat Bukit Kapur berbeda dengan kehidupan masyarakat di kota. Alur. Tahapan alur cerpen jawaban Alina dapat diuraikan pada bagian awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal, peristiwa pada bagian awal dalam cerita pendek jawaban Alina menceritakan bagaimana peristiwa kedatangan tukang pos ke depan rumah Alina yang membawakan surat dari Sukap yang terlambat dibawa oleh sang tukang pos. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba ke depan rumah kami. Ya, rumah kami. Senja itu baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu Sukap. Pada bagian awal, kedatangan tukang pos mengejutkan Alina karena tukang pos baru sampai setelah 10 tahun sejak Sukap mengirim surat itu. Hal ini menunjukkan masalah pada bagian awal. Yang berikutnya, bagian tengah. Bagian tengah cerita menampilkan pertentangan atau konflik yang sudah dimunculkan semakin meningkat dan berkembang hingga mencapai klimaks pada tahap-tahap berikutnya. Konflik muncul ketika Alina menceritakan kepada Sukap jika Alina sudah berkeluarga. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun banyak orang atau hal yang terjadi. Misalnya bahwa kejadian aku kawin, beranak pinak, dan berbahagia, jangan kaget. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego, dikasih isyarat tidak mau mendengarkan. Peristiwa tersebut muncul ketika Alina merasa terganggu karena sudah 10 tahun ia pergi. Sukap datang kembali dalam kehidupan Alina. Yang terakhir ada bagian akhir. Bagian akhir merupakan penjelasan
yang merupakan akibat dari klimaks yang terjadi di akhir cerita. Dalam bagian ini juga diceritakan bagian konflik yang meningkat hingga klimaks. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat 10 tahun, ku buka amplop berisi senja itu dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, Sukap? Sejak itu, meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta itu yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus sih tidak apa-apa. Tapi keluar dari lautnya, membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop ini berisi senja, Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Tahap berikutnya, klimaks muncul. Peristiwa ketika Alina menjelaskan perasaan Alina yang sebenarnya. Dalam peristiwa ini, Alina mengungkapkan kebencian Sukap dan menceritakan kejadian ketika Alina masih bersama Sukap. Sudut pandang. Sudut pandang adalah dasar dari pembaca untuk melihat bagaimana peristiwa yang digambarkan oleh pengarang. Pengarang membantu menghayati dan memahami pengalaman-pengalaman tokoh dalam karya sastra. Secara keseluruhan cerpen, jawaban Alina merupakan sudut pandang tokoh utama, yaitu karakter utama yang bercerita dengan kata-katanya sendiri. Karakter utama sangat mengetahui bagaimana perasaannya dan hal-hal yang tersembunyi. Seperti pada kutipan berikut ini. Aku bukan penghayal seperti kamu, Sukap. Hidupku penuh pertimbangan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan untuk diriku sendiri. Kutipan di atas, Alina sebagai orang pertama utama, ia menceritakan bahwa bagaimana kehidupannya, yang hanya dialami oleh tokoh tersebut. Perasaan yang ditunjukkan adalah rasa kesal yang diungkapkan kepada Sukap. Gaya dan ton. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita. Masing-masing pengarang memiliki gaya yang berbeda. Dalam cerpen Jawaban Alina, pengarang lebih mengarahkan pada gaya bahasa yang membicarakan hal-hal yang absurd atau tidak masuk akal. Dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Setelah amplop itu aku buka, dan senja itu keluar. Matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang ada. Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Sukap, bumi ini kini terendam air, dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tidak tahu diri. Dalam kutipan di atas menunjukkan bagaimana kalimat yang imajinatif. Pengarang mengajak pembaca untuk berhayal tentang matahari yang berbenturan dengan langit senja yang tidak berubah menjadi malam. Pengarang dalam cerita pendek ini selalu menyajikan imajinasi yang lebih tinggi sehingga pembaca dapat berimajinasi semaunya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata atau makna yang tidak dimengerti, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.